Saudara-saudara, malam ini kita akan belajar berdasarkan firman Tuhan tentang kaitan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar, saya harapkan di akhir dari pertemuan kita, saudara-saudara jadi akan lebih serius lagi belajar dari alam semesta ini. Jadi begini, saudara, kita ini bisa tahu kalau diberitahu oleh sumber pengetahuan kita, yaitu Tuhan. Tuhan memberikan dua macam sumber pengetahuan buat kita, yaitu alam semesta dengan segala isinya, jadi seluruh ciptaan Tuhan, dan yang kedua adalah Alkitab. Itu adalah dua sumber yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga kalau manusia bisa tahu segala sesuatu, itu karena diberitahu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak beritahu, maka kita tidak akan tahu, ya. Nah, karena dua sumber itu berasal dari Tuhan yang sama, maka kedua sumber itu tidak akan pernah bertolak belakang. Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang Tuhan memberikan sumber yang pertama adalah ciptaan, dan yang kedua adalah Alkitab. Masing-masing ada tugasnya sendiri. Dikatakan di dalam Mazmur, ini untuk yang ciptaannya, Mazmur 19, mulai dari ayat yang kedua saya bacakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemak mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita lihat tidak bersuara, tetapi gemak mereka terpancar ke seluruh bumi. Ini apa sih yang digemakkan oleh alam semesta dengan segala isinya, oleh ciptaan Tuhan ini? Saya akan baca dari Roma 1. Ya. Saudara, di Roma 1, mulai dari ayat yang ke-19, saya bacakan, demikian bunyinya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdebali. Berarti alam semesta ini bisa dibaca dengan jelas. Apa yang bisa dibaca oleh saudara dan saya melalui ciptaan ini? Saudara, kita tahu ada hukum sebab akibat, yaitu bahwa semua akibat ada sebabnya. Jadi kalau kita melihat satu lukisan, kita langsung akan tanya, siapa pelukisnya? Karena kita tahu lukisan itu tidak bisa melukis dirinya sendiri. Nah, sekarang berarti kita akan bertanya, apakah seluruh ciptaan ini, seluruh alam semesta dengan segala isinya ini adalah akibat? Nah, kalau ini akibat, berarti ada penyebabnya. Nah, sekarang ini itu dulu ya, saudara perhatikan. Semua akibat ada penyebabnya. Yang kedua, saudara, segala sesuatu yang ada harus diciptakan atau dibuat oleh yang ada terlebih dahulu. Sekali lagi ya, semua yang ada itu harus dibuat oleh yang ada terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang tidak ada tidak bisa membuat atau menciptakan yang ada. Jadi penyebab itu harus ada. Nah, sekarang kan orang suka tanya begini soalnya, saudara ya. Kalau dunia ini diciptakan oleh Tuhan, terus Tuhan yang ciptakan siapa? Gitu kan ya. Nah, saudara, itu ya, penyebab harus ada penyebab awal, karena dalam hukum sebab akibat itu harus ada penyebab awal yang tidak boleh tidak ada, yang tidak boleh pernah tidak ada. Dia harus selalu ada. Kenapa? Karena yang tidak ada tidak bisa membuat yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ada lukisan, oh siapa pelukisnya? Karena pelukisnya mesti ada dulu. Ya gitu kan ya. Nah, nggak bisa yang nggak ada terus buat lukisan, nggak bisa. Yang nggak ada terus buat saudara dan saya, nggak bisa. Ya, jadi harus ada penyebab awal yang harus selalu ada dan tidak boleh pernah tidak ada.
Nah, lihat ini saudara. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kalau manusia betul baca sumber yang pertama ini, yaitu ciptaan Allah, dengan benar, pasti mau tidak mau mereka harus bertemu dengan Allah. Dalam arti bahwa kita harus sadar bahwa tidak mungkin tidak ada penyebab. Yang kedua, bahwa penyebab itu harus selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Jadi kita akan mengambil kesimpulan bahwa penyebab awal ini adalah kekal. Lalu kita melihat apa atau siapa yang dihasilkan. Kita lihat saudara, pada waktu kita melihat komputer, kita akan tanya, kita tidak akan tanya begini, misalnya, oh ini komputer dibuat sama kursi ya, kita nggak akan bilang gitu. Apa tidak dibuat oleh apa? Kita tahu siapa yang buat, gitu kan ya. Nah ada siapa. Nah sekarang kalau apa dibuat oleh siapa, maka siapa ini yaitu manusia pasti dibuat oleh pribadi lainnya yang berakal budi, yang lebih hebat dari saudara dan saya. Oke, nah jadi dari alam semesta atau dari ciptaan ini, makanya ke Roma pasal 1 ini mengatakan kalau kamu bacanya benar, mau tidak mau, kamu akan bertemu dengan penciptanya. Kamu akan melihat ada pencipta, pencipta ini kekal, dari apa yang dihasilkan, pencipta ini maha kuasa, dari apa yang dihasilkan, pencipta ini adalah pribadi, dia berakal budi, kalau saudara dan saya aja logis dan nalar, apalagi pencipta kita. Jadi dari semuanya ini kita tahu bahwa ada Allah. Nah sekarang, setelah kita tahu bahwa Allah ada, Tuhan memberikan sumber yang kedua, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Di sumber yang kedua ini, Tuhan memberitahu yang tidak bisa kita baca di ciptaan, yaitu Tuhan memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya, kehendaknya, rencananya, makna, nilai, tujuan, itu ada di Alkitab. Dan itu kita tidak baca di sumber yang pertama. Makanya kenapa? Untuk supaya kita mendapatkan kebenaran yang seharusnya, yang lengkap, yang utuh, maka mesti dibaca dua-duanya. Jadi kalau saudara belajar, jangan cuma baca ciptaan. Saudara juga harus baca sumber yang kedua, yaitu Alkitab. Supaya kita tahu semuanya maknanya, kenapa semuanya ini terjadi. Jadi kita bisa memahami. Ya, nah sekarang suka terjadi seperti ini. Saudara, yang saya tadi bicarakan, lihat ya, saya bicarakan tentang Alkitab dan ciptaan Tuhan. Nah sekarang ada orang yang mengatakan seperti ini. Seringkali yang terjadi, atau jangan bilang sering deh ya, itu mesti pakai penelitian. Ada kalanya terjadi, ada konflik antara apa yang dibaca, hasil yang dibaca, kesimpulan nih saudara ya, dari ilmu pengetahuan itu adalah kesimpulan, adalah hipotesis, ya, adalah teori yang didapatkan. Nah sekarang, lalu dia baca, lalu dia simpulkan, dia memberikan kesimpulan sementara, yaitu hipotesis. Nah sekarang pada waktu orang baca Alkitab, lalu dia mengambil kesimpulan juga. Nah konflik itu terjadi adalah bisa seperti ini. Pertama, orang yang baca Alkitabnya, bacanya salah. Lihat ya, salah ya. Orang yang baca ciptaannya benar. Berarti apa? Bisa konflik. Bisa. Yang satu salah, yang satu benar. Bisa juga terbalik. Yang baca Alkitabnya benar, yang baca ciptaannya salah. Jadi bisa konflik lagi. Bisa juga konflik. Nah, sekarang, saudara. Kalau yang bacanya sama-sama benar, maka akan terlihat keselarasan. Karena ingat sumbernya sama. Maka kalau saudara perhatikan, kalau nanti saudara ada waktu, lihat di YouTube, ada cari tema yang God of Wonders. Ya. Di situ dijelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan yang membaca alam semesta ini. Dan pada waktu dia membaca alam semesta ini, dia bilang, nggak mungkin kalau kamu baca benar seluruh ciptaan. Dia baca juga tentang anatomi tubuh manusia. Dia baca tentang DNA. Dia baca tentang semua galaksi-galaksi itu. Dia bilang, nggak mungkin kita nggak ketemu sama Tuhan. Itu Tuhan, jejak-jejak Tuhan terbaca jelas sekali. Bahkan mereka katakan, apa yang terjadi sekarang? Alkitab udah bilang,
ribuan tahun yang lalu. Padahal belum ada alat-alat secanggih sekarang. Tapi Alkitab bisa tahu apa yang terjadi di alam semesta ini. Kalau bukan penciptanya yang mengatakan, kalau bukan penciptanya yang beritahu, nggak ada yang tahu. Maka kita tahu betul mengkonfirmasi bahwa betul-betul Alkitab ini sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, sekarang dulu nih, ada yang keempat. Kalau nggak bisa gini, baca Alkitabnya salah, baca ciptaannya juga salah. Pas pada waktu baca salah ini, itu lalu sama salahnya, saudara ya. Jadi bukan berarti, jadi begini saudara, bukan berarti benar itu yang disebut benar itu, bukan berarti oleh karena itu yang Alkitab, kesimpulan yang diambil di Alkitab, dengan kesimpulan yang diambil oleh ilmuwan atau oleh siapa saja ya dari ciptaan ini, lalu pas sama, lalu kita katakan oh berarti benar, belum tentu. Jadi bisa saja dua-duanya salah. Nah, oleh karena itu penting sekali kita membaca Alkitab ini apa adanya. Biarkan dia berbicara apa adanya. Tidak kita ingin ingat waktu itu kita sudah belajar, jangan kita pakai agenda sendiri. Pokoknya saya mau Alkitab itu berbicara, jadi kita yang memasukkan maknanya, begitu ya. Demikian juga dengan alam semesta ini. Manusia itu terbatas, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kalau kita melakukan penelitian mau tidak mau, saudara, kita akan sangat dibatasi oleh sampel yang ada pada kita. Makanya kenapa hasil dari yang dicapai oleh seorang ilmuwan biasanya disebut dengan hipotesis, yaitu apa? Kesimpulan sementara. Karena kesimpulan itu bisa nanti ada penemuan lain, karena manusianya terbatas. Jadi nanti terus dari sedikit lagi, iya ternyata yang saya temui itu perlu direvisi. Lihat ini sudah. Makanya kenapa tidak bisa apa yang ditemukan oleh ilmuwan itu, kalau itu sebagai hipotesis, lihat saudara ini beda ya. Kalau kita hanya bicara fakta yang ada di alam semesta, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi pada saat lalu ilmuwan ini mulai memberi nilai, memberi makna, dan mengambil kesimpulan di dalam keterbatasannya, nah itu yang bisa lalu bertabrakan dengan apa yang ada di Alkitab. Sekarang, yang di Alkitab ini baku. Jadi yang baku ini yang harus menjadi standar bagi yang sedang berkembang. Jadi tidak bisa ilmu pengetahuan yang sedang berkembang lalu dijadikan patokan untuk yang sudah baku. Jadi selalu yang baku ini yang menjadi patokan bagi yang masih berkembang. Apa tujuan saya menyampaikan tema ini? Karena saya rindu anak-anak Tuhan seperti ilmuwan-ilmuwan Kristen yang ada di masuk ke YouTube itu, God of Wonders itu, mereka itu betul-betul melakukan tanggung jawabnya yang Tuhan katakan taklukkanlah bumi. Dia pada saat kita betul-betul membaca ya, kita betul-betul menyelidiki, melakukan pekerjaan rumah kita. Jadi ingat, pertama tujuannya pada saat kita belajar, pada saat kita menggali ciptaan ini, kita itu akan bertemu Tuhan dan semakin takjub dengan jejak-jejak, melihat jejak-jejak Tuhan itu, kita akan semakin takjub, memuji, dan memuliakan Allah. Dan kita mengelola ciptaan ini dari penemuan-penemuan kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, jadi saudara, tujuan dari apa yang saya sampaikan ini adalah supaya anak-anak Tuhan betul-betul belajar dengan baik. Melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bilang taklukkanlah, berkuasalah, itu tujuannya mengelola, bukan mengeksploitasi, menggali, sehingga kita betul-betul boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, melalui apa yang kita temukan, dan tetap saudara tujuan utamanya, dalam kesemuanya ini, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Sekian. Baik, terima kasih Bu Rahmiati untuk penjelasan yang luar biasa dengan komentar-komentar yang masuk, tervalidasi apa yang sudah disampaikan Ibu Rahmiati, karena beberapa komentar yang masuk di Instagram, ini pembahasan yang luar biasa yang mungkin jarang juga didengar oleh rekan-rekan dan termasuk saya. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan Bu yang salah satunya sudah masuk di Instagram.
dari Bowo WA. Kalau tidak salah, kalau tidak salah, umur alam sejak penciptaan adalah ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi ada penelitian fosil atau binatang purba berumur jutaan tahun sebelum Masehi. Bagaimana menjelaskannya, Bu? Titik tolak dari pernyataan itu karena dipengaruhi oleh evolusi. Kan kalau evolusi itu pemikirannya adalah dari yang sederhana semakin lama semakin kompleks, gitu kan ya? Sifatnya progresif, terus dari primitif lalu semakin modern, gitu kan ya. Jadi kita berpikirnya bahwa Allah itu, ingat firman Tuhan mengatakan di Alkitab, Allah menciptakan semuanya itu langsung jadi kan ya, betul nggak? Manusia itu juga waktu diciptakan nggak dari janin kan, nggak dari sperma dan betul kan ya? Itu langsung Adam dan Hawa sebagai manusia dewasa. Jadi kita jangan berpikirnya, oh itu bisa kalau kenyataannya memang dunia ini jutaan tahun, nggak apa-apa dong Tuhan menciptakan dunia ini tidak dari nol umurnya, itu nggak saudara? Kondisi semuanya. Nah itu karena latar belakang dari pemikiran bahwa itu berkembang. Kan contohnya seperti begini. Pada waktu Tuhan menciptakan, itu kata yang dipakai, saya pernah singgung itu. Pada waktu Tuhan menciptakan, hari pertama, Tuhan menciptakan, ya satu persatu. Kan pada waktu Tuhan menciptakan terang, pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, saudara, itu tidak lalu pelan-pelan tumbuh-tumbuhan itu jadi satu-satu. Enggak. Begitu Tuhan ngomong, pada saat Tuhan ngomong, pada saat itu juga instan langsung jadi. Jadi enggak terus tiba-tiba dari gelap, terus tiba-tiba terang. Enggak begitu, ini bukan film, saudara. Jadi kita lihat Allah yang Maha Kuasa itu dengan firman-Nya, dia bicara langsung jadi, dia bicara langsung jadi. Jadi tidak ada jeda begitu loh. Dan dia bisa menciptakan semuanya dalam kondisi semuanya sudah siap, sudah baik untuk manusia tinggali. Baik, terima kasih Bu. Ini karena memang ada yang komentar juga Bu sebenarnya di Instagram dari Helena, dan terkadang ada konflik batin sih Bu saat kita melihat alam dan mencari jejak Tuhan dan baca Alkitab. Terkadang nggak sama ngambil kesimpulan kita dengan Alkitab. Nah, dia sebenarnya bertanya begini Bu, dari Helena, Bu, berarti kita bisa tahu jejak Tuhan melalui alam semesta ya? Karena manusia terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah pernyataan-pernyataan umum. Jadi saya sungguh anjurkan Helena, lihat, masuk ke YouTube, lihat film tentang God of Wonders itu. Dan nanti para ilmuwan itu akan berbicara bahwa betul-betul orang tidak, makanya kan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau kamu baca alam semesta, ciptaan ini dengan benar, dengan teliti, maka dia bilang, kamu tidak bisa berdalih. Kamu pasti ketemu saya. Hanya persoalan kalau kita baca selanjutnya sih, orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kan tujuan jatuh ke dalam dosa pengen jadi Allah. Lalu sekarang ketemu sama ciptaan, tidak bisa mengelakkan, ini semua ada penciptanya. Tapi nggak mau yang ini. Nggak mau Allah yang menyatakan diri melalui firman-Nya ini. Akhirnya dia buat sendiri dan menyembah Allah yang ciptaan dia itu. Wow, terima kasih Bu. Tadi Ibu sampaikan tentang ada baca Alkitab yang salah, lalu orang yang baca ciptaan atau ilmu pengetahuan benar, jadinya terjadi konflik. Nah, kalau dari pemikiran itu begini Bu, apakah itu ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya begini, kalau bahkan ilmu pengetahuan itu sudah membuktikan apa yang dikatakan di Alkitab, misalnya tentang bumi itu bulat begitu ya, alam, dan ilmu pengetahuan zaman sekarang juga sudah membuktikan itu. Tetapi ini ada seperti ada pertanyaan dari Senas Ties. Dia berkata begini, bagaimana Alkitab menjawab tentang flat earth, Bu, atau bumi itu datar? Karena sampai hari ini bahkan ada yang saya tahu itu ada organisasi yang legal yang menyatakan kalau nggak salah Flat Earth Society. Bagaimana Bu? Iya, itu yang ada di dalam sejarah gereja, ada gerejanya yang salah baca, bilang bumi datar, bilang bumi datar, bulatan. Masa Tuhan nggak lebih tahu dari kita, dia yang ciptain kok, gitu loh. Iya.
terjadi itu dengan Galileo itu. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa kita pun bahwa manusia ini bisa salah baca karena punya agenda pribadi, tidak kerjakan PR-nya dengan benar untuk membaca firman Tuhan ini dengan baik gitu loh. Nah, itu makanya bisa terjadi konflik. Tapi kalau bacanya dua-duanya benar, Alkitab berbicara, kita biarkan apa adanya, dan biarkan alam semesta ini ciptaan Tuhan berbicara apa adanya, tidak akan konflik. Kenapa? Sumbernya satu, Tuhan. Semua kebenaran bersumber dari Tuhan, dan tidak akan pernah terjadi kontradiksi. Baik, terima kasih Bu. Nah, artinya ini sebenarnya kan kita tuh manusia diciptakan juga dengan rasa penasaran gitu Bu ya. Karena ada catatan-catatan Alkitab yang menurut kita itu tidak begitu gamblang menguraikan atau dengan jelas misalnya. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan Bu dari ini pakai inisial ya, Rising Star. Mau tanya, waktu Adam dan Hawa diciptakan, apakah ada manusia lain yang diciptakan selain Adam dan Hawa? Nah, apakah ini, misalnya ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul dari keingintahuan, meskipun ya kita tahu bahwa apa yang yang tidak dikatakan Alkitab sebenarnya ya itu menjadi rahasia Alkitab. Nah, ini menjawabnya bagaimana, Bu? Iya, betul itu. Itu ada Ulangan 29 ayat 29 itu. Ya, kita baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan. Ya, 29 ayat 29. Coba Febri yang baca. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, ingat, saya bisa tahu kalau dikasih tahu sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih tahu, maka saya juga tidak tahu. Betul kan ya? Betul. Jadi kalau saudara tanya sama saya juga saya nggak tahu, Tuhan kasih tahu. Kalau saya nanti tahu jadi so tahu dong ya, Tuhan bilang loh, saya nggak ngasih tahu kok kamu bisa tahu. Nah, jadi yang tersembunyi, yang tidak Tuhan kasih tahu, kita tidak akan tahu. Kalau kita pengen tahu nanti deh percaya Tuhan Yesus, nanti ketemu Tuhan tanya deh. Siap. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu pertama Adam dan Hawa. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya banyak sekali yang masuk, misalnya siapa istri Kain gitu ya, misalnya itu salah satunya. Apakah Adam dan Hawa itu punya pusat atau tidak gitu. Nah, itu kan. Nah, tapi terima kasih. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Mempengaruhi keselamatan kita nggak tahu juga nggak apa-apa juga. Tapi terima kasih sudah memberikan kita dasar pemahaman bahwa yang tidak dinyatakan Alkitab ya itu yang menjadi rahasia dan ya sebenarnya pasti tidak mempengaruhi keselamatan sama sekali. Terima kasih Bu. Nah, ini Febri yang seperti yang ditulis di poster itu ya, itu hal-hal yang seperti itu bisa dicari gitu ya, kalau nggak di internet ya, pertanyaan seperti itu. Tapi sebenarnya ada kan, Tuhan belum ciptakan matahari segala macam itu kan tumbuh-tumbuhan dulu. Betul. Nah, kita kan terus berpikir loh terangnya di mana. Nah, gitu. Pertanyaannya tumbuh-tumbuhan itu perlunya apa sih, gitu kan ya. Dan lalu Tuhan itu kan yang menciptakan, dia yang bikin aturan main, dia adalah pemelihara. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu bergantungnya kepada Tuhan apa kepada matahari sih, misalnya gitu ya. Karena apa? Nanti kalau baca di Wahyu 22, ini di bumi yang baru segala macam dengan segala keadaan, itu udah nggak ada matahari lagi, katanya Tuhan akan menjadi terang. Jadi kan tidak harus Tuhan menciptakan terang, harus ada mataharinya dulu. Tuhan terang aja dulu begitu, dan dia itu sumber terang itu sendiri kan. Nah, betul. Setelah itu tapi kan semuanya sudah ada untuk tumbuh-tumbuhan, pada waktu air udah ada segala macam kayak gitu loh. Nah, lalu apa yang dibutuhkan itu tatanan Tuhan, aturan main Tuhan itu pasti tidak salah gitu ya. Jadi jangan ingat, karena nanti di Wahyu 22 ayat 5 dikatakan nanti udah nggak ada matahari lagi, nggak perlu, dia akan menjadi sumber terang bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Bu. Ini kalau saya mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, itu bagian terakhir menjadi catatan penting buat kita semua, bahwa pada saat kita menggali
kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin dari apa yang Tuhan anugerahkan, kepandaian, kepintaran, bahkan mungkin tadi ya, rasa penasaran untuk bertanya. Nah, itu dipakai untuk menggali segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, untuk pada akhirnya kita menyatakan rasa takjub kepada Tuhan, bahkan kita mengelola, melakukan yang terbaik yang bisa. Nah, kalau bagian penutup Bu, karena saya harus minta maaf kepada rekan-rekan semua yang sedang bergabung, karena ada beberapa pertanyaan yang di luar konteks, tetapi ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya beberapa sudah dibahas di Bara Digital Ministry sebelumnya, jadi silakan untuk mengunjungi Bara Digital Ministry baik di YouTube, di Facebook maupun di Instagram, dan lihat pembahasan-pembahasan yang lalu dan sudah menjawab sebenarnya. Nah, sebagai kesimpulan terakhir Bu, nih sebagai anak-anak muda yang Tuhan anugerahkan dengan rasa penasaran dan kepandaian, kepintaran, kira-kira sebagai anak muda yang punya potensi-potensi besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di muka bumi ini, apa yang harus kita lakukan nih Bu? Ingat, gali, Tuhan kan suruh kan, taklukkan, kuasai, berarti kita diberi keleluasaan untuk membaca ciptaan ini. Tapi ingat, Tuhan bilang begini, 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Lihat ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ingat, kita hidup untuk Tuhan. Jangan lupa, pada waktu kita meneliti, maka orang ilmuwan itu meneliti DNA, mereka bilang luar biasa yang nyiptainnya, gitu kan ya. Nah, pada waktu kita menghasilkan sesuatu, ingat yang harus dipuji dan dipuja adalah pencipta kita. Jadi kita lakukan, kita menggali, kita mendapatkan penemuan-penemuan, kita menciptakan sesuatu. Ingat, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi selalu tanya pada diri, saya menemukan ini, saya mau menghasilkan ini, saya mau menciptakan ini, tujuannya apa? Jangan lupa, anak Tuhan harus tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, saya mau taat, saya mau gali. Dan tujuannya adalah supaya Tuhan yang dipermuliakan dan dipuji. Amin. Itu jangan. Wah, terima kasih Bu. Ini ya. Siap, bikin semangat kita nih anak-anak muda Bu. Ini semakin rindu belajar teologi lebih dalam, karena juga pasti mungkin ada banyak orang yang mau terlibat dengan, kalau mereka ditanya tentang kebenaran firman Tuhan, mereka bisa menjawab sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Jadi saya mendorong untuk teman-teman masih muda nih, kita belajar tentang teologi, kita baca Alkitab sebanyak-banyaknya, kita rajin, kita setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak literatur, ada banyak media pembelajaran hari ini. Tadi Bu Rahmiati sudah menyampaikan salah satunya, misalnya di YouTube ada di Gods of Wonders dan lain sebagainya. Jadi mari kita anak-anak muda Indonesia semakin setia kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada bumi pertiwi ini. Terima kasih Bu untuk malam hari ini. Saya rindu Ibu Rahmiati menutup di dalam doa. Ada satu pokok doa Bu yang saya baru lihat masuk dari V Manopo. Tolong doakan mama dari suami ipar saya yang positif COVID. Dia adalah nurse atau perawat yang menangani pasien COVID. Lalu ada dari John Nuryadin. Malam Bu Pendeta, mohon dukungan doanya agar ibu, kakak, dan adik saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, kita luar biasa, ada orang-orang yang rindu keluarganya diselamatkan. Itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Silahkan menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami sebagai manusia dikelilingi oleh ciptaan-Mu yang sangat menakjubkan. Kami setiap kali diingatkan, setiap kami melihat ciptaan-Mu, kami diingatkan luar biasa Allah kami yang menciptakan. Setiap kami melihat diri kami melihat luar biasa Engkau pencipta yang telah menciptakan kami. Segala puji dan puja hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk Saudari V Manopo. Tuhan,
Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam keluarganya. Ada salah satu keluarganya yang kena COVID. Ya Bapa, kami sungguh mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memeluk dia di dalam kasih-Mu. Dan kiranya Engkau hadir di tengah kesulitan yang seperti ini. Di tengah sakitnya seperti ini. Dia boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dia boleh melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memulihkan dia. Dia yang sudah menolong orang-orang. Dan sekarang dia sendiri terkena. Ya Tuhan, topanglah anakmu ini. Pada saat ini juga kami berdoa untuk John yang rindu keluarganya yang belum percaya, untuk boleh percaya, untuk ibunya dan juga untuk saudaranya. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan. Kalau John begitu rindu, mereka boleh diselamatkan. Apalagi Tuhan, karena mereka adalah ciptaan. Ya. Engkau datang untuk manusia yang berdosa, kami tidak lebih baik dari semua orang itu yang belum percaya. Oleh karena itu kami sungguh mohon anugerah-Mu. Dan kiranya Roh Kudus berkenan bekerja dan pakai John untuk menjadi garam dan terang di tengah keluarganya. Bapa, kami serahkan juga kepada anak-anak-Mu yang lain yang merindukan keluarganya yang belum percaya untuk boleh menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ya Bapa, kami hanya bisa memohon anugerah-Mu bagi mereka. Kehendak-Mu lah yang jadi. Engkau lebih mengasihi mereka daripada kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap mau berdoa untuk orang-orang yang lain yang sedang terkena virus ini. Ya Bapak, bagaimanapun tingkat keseriusan mereka yang sedang terkena virus ini, Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan. Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan kiranya Engkau tetap menyatakan diri khusus untuk anak-anak Tuhan. Biarlah mereka melihat di tengah situasi yang seperti ini Tuhan hadir dan mereka tetap boleh menjadi garam dan terang di tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rahmiati untuk waktu yang dikhususkan buat kita semua. Dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Esok kita akan kembali dengan hambanya Bapak Bejoli yang akan menyampaikan tentang apakah kitab Injil dapat dipercaya begitu ya. Nantikan esok dan selamat malam. Silakan beraktivitas kembali atau beristirahat di malam nanti. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan Indonesia ditolong Tuhan dan kita boleh juga berperan aktif di dalamnya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.